sistem dijaga sekali lagi dengan doa. Itulah maka al-khawas disebut hamluhumul khalaik. Dia bertanggung jawab dengan keadaan semua makhluk, bukan manusia. Khalaik jamaknya makhluk, terutama manusia di bidang iman wal Islam wal ihsan. Para hadirin hadirat yang kehormati, sudah menjadi ittifaqun alaih ahli tasyabbuh wal auliya, bahwa orang itu tidak akan bisa sampai kepada Tuhannya tanpa dibimbing oleh mursyid yang kamil mukamil. Hari ini sulit mencari guru yang sempurna dan menyempurnakan sebagai agen tunggal dari nur nubuwah. Kemudian nur nubuwah ini diterima oleh qalbul ghaus, hatinya Ghausiyah, bukan hatinya Abdul Qadir Jailani, bukan hatinya Ba'udin Naqsyabandi, bukan hatinya Mbah Yai, tapi hati al-Ghaus ay huwa Nuru Muhammadin atau Nurul Muhammad. Ini sedikit aja, kalau saya membahas ini terlalu jauh. Nur Muhammad aslu kejadian makhluk. Makhluk semua ini tercipta dari Nur Muhammad. Ini ittifaq al-tasawuf. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurik. Kata Allah, aku menciptakan engkau ya Muhammad dari nurku, dan aku menciptakan makhluk dari nurmu. Khalaqtuka, aku menciptakan kamu min nuri, kata Allah, dari nurku. Wa khalaqtu khalqa, makhluk min nurika, dari nurmu. Maka di sini ada makrifat bi haqiqatil Muhammadiyah, ada makrifat bi haqiqatil ilahiyah, hakikat ketuhanan. Pada saudara-saudara kita di thariqah hanya hakikatul ilahiyah. Saudara kita di kebatinan yang telah membahas manunggali kawula Gusti, ini hanya makrifat bi hakikatul ilahiyah. Dia tidak melihat bi hakikati Muhammadin, hakikat Nur Muhammad. Dalam kajian Wahidiyah ini sampai ini. Bahkan Pak Novi itu pernah diskusi dengan saya. Dia juga ahli thariqah. Diskusi, dia juga menerima bihaqatul Muhammadiyah ay binuri Muhammadin. Beliau ini punya mbah dari istri seorang mursyid thariqah. Ketika akan mati, dia dipesan, "Adalah guru lagi nanti ketika aku mati." Dari mana? Berjalan ke selatan. Ketika saya ketemu pertama kali dengan saya, karena saya mengatakan, "Kamu ahli thariqah?" Nggih, mau tak wajab Pak Novi. Dhuwur ndi ajaranmu? Akhirnya dia menemui saya pribadi, diskusi. Dia menyatakan, "Kalau yakin Yai, yang harus saya cari jenengan." Terus saya saman biat thariqah Wahidiyah. Saya katakan, Wahidiyah itu kan thariqah Pak Novi, amalkan saja. Kemarin beberapa hari tanggal 28 ke rumah saya, jauh. Pengalaman sebetulnya ya cukup luar biasa. Kalau riadoh Novi itu wiridan jam 8 sampai subuh, 8 subuh. Sebelum jadi bupati, entah sekarang saya jadi bupati malah naik ke turun. Ya mudah-mudahan terus meningkat. Walaupun belum hadir, saya kira dia mendengarkan dari rumah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, itulah al-khaus, mati ganti yang mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para hadirin oleh Mbah Yai yang dulu ilmu makrifat itu sangat sulit sekali diajari, bahkan tidak sedikit yang sesat, yang tidak sampai. Tadi dikatakan, barang siapa tidak punya guru, fasyaitonu syaihuhu, barang siapa tidak punya guru, setan gurunya. Maka banyak orang tasawuf terbelok, perasaannya itu sampai pada itu hanya bisikan-bisikan yang dia tidak bisa membedakan antara hatif malakut atau hatif minasyaiton. Ini banyak yang tersesat. Memang sama-sama punya kelebihan gaib yang luar biasa. Para hadirat yang kehormati, di zaman akhir sulit menemukan guru yang sempurna.
Maka Mbah Yai menuntun mempelajari kitab-kitab. Apabila mencari guru yang angel, maka dengan sholawat. Itulah maka Mbah Yai memilih dengan sholawat, mentaklif sholat Aidiyah yang isinya sorih, saklek minta marifat. Nas'alukallahumma anturikona, ya Allah aku mohon padamu tenggelamkanlah aku fi lujati bahril wahdah, dalam telengi segoro tauhid. Maaf, dalam kajian filsafat, teleng itu bukan tengoi segoro. Kalau tengoi segoro itu bisa dilihat itu ini. Teleng adalah hakikat segoro itu. Kita tidak pernah tahu hakikat segoro itu yang mana. Kalau kita tunjuk itu air. Kalau tunjuk di tengah mana? Kita sering menyebut segoro, tapi kita tidak tahu segoro. Seperti yang kita sentuh, kita tunjuk itu bukan segoro, itu air. Maka segoro itu metafisika. Barang siapa yang belum masuk ke metafisika atau meta empiris, maka dia tidak bisa memahami telengnya segoro. Begitu kepada telengnya tauhid kepada Allah, tidak akan bisa kita rasakan. Sedangkan orang yang telah masuk pada filsafat meta empiris atau filsafat teologi lebih dulu lagi, ini tidak mampu menembus pada telengnya tauhid. Karena telengnya tauhid sesungguhnya hakikatnya Allah itu sendiri. Maka orang tidak bisa memahami Tuhan. Bagaimana dia memahami? Dia tidak bisa memahami segoro itu. Mana segoro itu? Bagaimana dia mencari telengnya segoro? Orang-orang Jawa masuk telengnya segoro ing segoro pemancingan. Itulah Werkudara mencari guru jati. Mancing ing telengnya segoro, bukan tengah segoro. Yang disarankan oleh sang guru Durna, di mana dia sendiri belum mencapai. Hanya dia dengar, datanglah mencari guru jati di telengnya segoro pemancingan. Dia ketemu guru jati sang Dewa Ruci, yang hakikat adalah dia sendiri. Itulah sejarah kajian tasawuf yang kesemuanya ini tanpa petunjuk Allah tidak bisa. Kalau secara ilmiah dia hanya bisa melalui proses sedikit mengenal filsafat metafisika atau empiris, atau satu lagi filsafat teologi. Setelah naik ke filsafat teologi mencapai tasawuf hakikat hanya secara ilmiah. Setelah itu nanti pada tingkat zauqiyah, orang tidak bisa zauq ya tanpa ditajali oleh sifat-sifat Allah. Akhirnya seorang ditajali, Allah menampakkan dirinya sehingga nurnya itu masuk di hati seseorang. Jika yang mentajali orang itu nur af'aliyahnya Allah, maka orang itu fana af'al, tidak bisa merasa, tidak bisa bergerak, tidak berjalan, tidak melihat. Semua itu melihatnya dengan penglihatan Allah. Geraknya bukan gerak saya, gerak dengan yadillah, kekuasaan Allah. Dia melihat, Allah yang menggerakkan. Dia mendengar, Allah yang menggerakkan. Wa af'alu ghairihi, dan geraknya manusia lain. Dia melihat mobil bergerak, itu Allah yang menggerakkan. Karena ditajali oleh af'aliyai Allah, maka orang itu fana af'al. Tidak merasa bisa bergerak, bisa melihat. Lebur dalam gerak. Yang ada geraknya Allah, bukan gerak dirinya. Orang itu pasrah, tawakal. Pasrah karena dia merasa tidak bergerak, tidak berusaha. Di balik tawakal itu mati-matian. Mengapa tawakal? Karena dia merasa tidak punya gerak. Yang menggerakkan Allah. Bagaimana dia merasa dia tidak bergerak? Seperti wayang, kata Sunan Kalijaga, ini orang ditajali oleh af'aliyai Allah, tidak bergerak, tidak melihat.
kecuali digerakkan di wilayah Allah, dan orang itu tidak bergerak, digerakkan Allah. Meningkat satu tahap lagi ditajali dengan nur sifat-sifatnya Allah.